Amin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Ini pertemuan ketiga di buku pertama di pembahasan bahasa ilmu bahasa Arab, yaitu cabang ilmu nahwu. Kita hari ini masuk lebih jauh lagi dari pembahasan isim, yaitu anwa'ul isim, jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim. Isim kata benda yang kita tahu alamatnya kemarin. Di dalam kalimat Arab, ucapannya orang Arab, itu ada jenis-jenisnya. Jadi mereka bicara itu, kalau keluar dari ucapan mereka, itu adalah isim, maka ada jenis-jenisnya. Tidak satu jenis yang mereka ucapkan. Tidak satu jenis yang mereka ucapkan. Di buku dasar ini dipisah-pisah jenisnya menjadi 9. Walaupun nanti di buku yang lebih tinggi lagi, kadang sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Nanti untuk di sini saya akan isyaratkan bahwa ini masuk dalam jenis ini sebenarnya, tapi disendirikan karena bentuknya yang khusus. Nanti saya akan isyaratkan supaya nanti kita naik ke buku atas tidak terlalu bingung. Anwa'ul ismi, jenis-jenis isim. Yang pertama al-ismul mufradu. Ada di dalam jenis isim namanya isim mufrad. Isim mufrad. Kalau kita terjemahkan secara perkata, isim kata benda, mufrad tunggal. Mufrad artinya tunggal. Iya, kata tunggal. Kata tunggal. Ini kalau diterjemahkan satu-satu. Tapi kalau di sini kita ikut pengertian yang disebutkan oleh ahli nahwu. Kita lihat al-ismul mufrad. Isim mufrad huwa ma laysa muthanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad adalah ma laysa muthanna, apa yang bukan dua. Berarti untuk memahaminya harus kita tahu isim yang menunjukkan dua itu apa. Wala majmu'an, bukan pula isim yang menunjukkan atas jamak, lebih dari dua. Bukan pula isim yang menunjukkan atas jamak, lebih dari dua. Jadi bukan dua, bukan yang lebih dari dua. Wala minal asma'il khamsah. Bukan pula termasuk isim-isim yang 5. Bukan pula termasuk isim-isim yang 5. Ini masalahnya isim mufrad. Kadang kita sebagai pemula agak sulit memahaminya kalau langsung di isim mufradnya, tanpa mengenal lawannya. Karena kadang sesuatu itu akan jelas kalau diketahui lawannya. Iya. Berarti kita butuh tahu di papan secara cepat tentang musanna, isim yang menunjukkan atas dua, jamak yang menunjukkan lebih dari dua, dan asmaul khamsah. Makanya pada pertemuan kita ini kita langsung ambil yang namanya isim musanna hari ini, jamak kata lebih dari dua, dan asmaul khamsah. Supaya jelas itu isim mufrad. Perhatikan di papan. Isim mufrad itu kata dasar dalam bahasa Arab. Isim mufrad itu kata dasar dalam bahasa Arab. Kan dia isim mufrad diartikan nanti ya kata yang bukan dua, bukan tiga, bukan pula asmaul khamsah. Di kamus isim mufrad lah yang tertulis. Saya ulangi, kalau kita buka kamus yang tertulis adalah isim mufrad. Isim mutsanna yang menunjukkan atas dua tidak ada di kamus. Jamak isim yang menunjukkan lebih dari dua juga tidak ada di kamus kecuali jamak taksir karena perubahannya tidak teratur. Iya, karena perubahannya tidak teratur. Dia isim mufrad, iya. Dia diartikan kalau orang ya seorang.
seorang. Kalau hewan seekor. Kalau benda ya sebuah. Paham kan? Misalnya kita contohkan orang ya, waladun. Seorang anak laki-laki. Iya. Kalau kita contohkan benda misalnya kitabun, sebuah kitab. Kalau kita contohkan hewan misalnya ya anggaplah asadun, seekor singa. Ini semua ini namanya isim mufrad. Kata dasarnya. Kata dasar itu namanya isim mufrad. Ini tertulis di kamus. Ini tertulis di kamus. Untuk mengenal isim mufrad ini, jadi ini kita anggap isim ya mufrad. Kita anggap isim mufrad. Kata yang menunjukkan atas satu saja. Seorang, seekor, sebuah. Bukan mutannah. Itu ketentuan pertama. Dia bukan isim ya mutannah. Sekarang berarti tinggal kita mengetahui apa itu isim mutannah. Isim mutannah itu adalah secara singkatnya. Dia adalah isim yang menunjukkan atas dua. Laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau nanti antum dapatkan isim mutannah pasti artinya dua. Dua orang, dua buah, dua ekor misalnya. Langsung berubah terjemahannya. Dari seorang, seekor, sebuah menjadi dua. Kalau berubah ke isim muthanna. Ciri isim muthanna adalah diambil dari isim mufrad. Jadi dia itu bukan kata yang ada di kamus tersendiri. Tapi dia itu diambil dari isim mufrad. Jadi ada asalnya. Asalnya isim mufrad. Bagaimana supaya jadi isim muthanna? Yaitu dengan dua cara. Tambahkan di akhir isim itu yang mufrad alif dan nun atau ya dan nun. Kalau antum tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, itu langsung isim mufrad menjadi isim muthanna. Otomatis begitu. Iya. Harokatnya sebelum alif nanti, sebelum alif. Harokati dengan fathah. Nunnya ini kasroh. Sebelum ya ini nanti, sebelum ya. Harokati juga dengan fathah. Nunnya ini adalah kasroh. Itu saja. Jadi misalnya gini. Kitabun. Antum mau tambahkan alif dan nun. Ini berarti siap-siap di fathah. Langsung fathah. Karena kalau antum tambahkan alif dan nun. Sebelum alif tadinya dhamma. Diubah menjadi apa? Fathah. Kalau antum tambahkan ya dan nun. Sebelum ya-nya fathah juga. Nunnya apa? Kasro. Itu sudah harokat mati. Dari awal sekarang antum harus paham itu. Itu tidak akan pernah berubah. Iya. Jadi kitabun. Saya tambahkan alif dan nun. Menjadi dua buku. Kitabani, kitabaini. Paham ini? Paham perubahannya? Ini tidak di kamus, tidak ada di kamus. Kita pelajari di nahwu, langsung tahu. Oh ini isim muthanna namanya. Ini isim muthanna. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Coba waladun. Tambahkan alif dan nun. Ulang. Ya dan nun. Ulang. Asadun. Alif dan nun. Ya dan nun. Lumayan. Dipahami ini? Contoh misalnya, contoh lain. Semua kata mufrad nanti bisa untuk buat muthanna. Semuanya dengan teori itu. Dan terjemahannya menjadi dua. Dipahami ini? Seluruh isim. Yang penting isim. Antum bisa ubah. Misalnya antum dapat kata ya limun. Muslimun seorang muslim. Seorang muslim. Buat menjadi dua orang muslim. Tambahkan alif dan nun. Ulang.
Ya dan nun. Ulang. Coba lagi. Soimun. Ya dan nun. Ya dan nun. Jangan ikuti otakmu. Ikuti yang saya ngomong. Iya. Soimun. Ya dan nun. Ulang. Ulang. Alif dan nun. Alif dan nun. Apa lagi contoh antum mau? Siapa punya contoh? Anggap mirsamun. Yang sudah kemarin. Ya, mirsamun. Apa kemarin artinya? Pensil. Sekarang bukan lagi pensil. Sebuah pensil. Kan ini isi mufrad. Makin lama kita belajar makin lengkap artinya. Iya, sebuah pensil. Dua pensil. Dua buah pensil. Alif dan nun. Ulang. Ya dan nun. Aman berarti. Selesai kan? Isi mufrad bukan mutana ini. Artinya bukan isim yang ditambahkan alif dan nun. Bukan pula ya dan nun. Nanti jangan ditanya dulu sekarang. Kapan tambah alif dan nun, kapan ya dan nun. Itu tahap kedua. Mengenal tanda baca. Yang penting sekarang ditahu dulu. Oh isim mutana inilah cirinya. Sudah paham ini isim mutana? Sekarang kita masuk di jenis yang namanya jamak. Ini dua. Namanya jamak itu kata yang menunjukkan atas lebih dari dua. Berarti dia nanti itu 3 ke atas. Itu jamak, namanya jamak itu 3 ke atas. Dalam bahasa Arab, jamak itu ada 3. Ada namanya jamak mudzakkar salim nanti. Ada namanya jamak muannats ya, salim. Ada namanya jamak yang disebut dengan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jadi kata yang menunjukkan atas 3 ke atas, lebih dari 2, 3 ke atas, ada namanya jamak. Jamak itu ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Ini jamak, tidak keluar dari 3 ini, tidak ada keempat. Iya, sekarang tinggal kita mengetahui jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Iya, secara sederhananya, namanya ini 3 ini jamak, berarti pasti lebih, artinya lebih dari 2. Kalau antum terjemahkan. Misalnya tadinya seorang, 2 orang menjadi banyak. Banyak orang, banyak anak-anak, banyak hewan. Dipahamkan? Ini jenis pertama jamak mudzakkar salim. Jamak artinya lebih dari 3. Mudzakkar artinya laki-laki. Paham kan? Kalau diartikan satu-satu. Salim artinya selamat. Jamak mudzakkar salim. Jamak laki-laki. Jamak muannats salim. Muannats artinya perempuan. Salim sama. Selamat. Ini dulu 2. Iya. Jamak mudzakkar salim. Dia adalah kata menunjukkan lebih dari 2. Laki-laki. Karena namanya mudzakkar. Jamak menunjukkan atas apa? Lebih dari 2 apa? Laki-laki. Jamak muannats salim adalah jamak menunjukkan atas lebih dari 2 perempuan. Jadi ini khusus laki-laki. Yang antum jamak sini laki-laki. Di sini khusus perempuan. Paham kan? Yang ketiga ini jamak taksir. Bisa laki-laki, dia bisa juga perempuan. Untuk jamak yang ketiga. Bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Jadi nanti dia adalah jamak kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau perempuan. Kalau ini kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki. Yang ini kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 perempuan. Kalau yang ini kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau perempuan. Jadi penggunaannya dari sisi nama. Mudzakkar salim khusus laki-laki. Muannats salim khusus perempuan. Jamak taksir bisa laki-laki bisa perempuan. Paham kan? Dipaham dulu dari sisi pengertiannya. Sekarang cirinya. Ini yang paling penting
di bahasa Arab bagi kita yang belajar. Karena jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir itu tidak ada di kamus. Dipahami ini? Ia adalah sedikit yang ini, jamak taksir. Kalau muannats mudzakkar salim, cari jamak mudzakkar salim tidak akan dapat. Muannats salim cari di kamus tidak akan pernah dapat. Terus gimana nanti kita tahu cirinya? Jamak mudzakkar salim cirinya dia adalah pada akhirnya tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Alhamdulillah. 3 kali mi. Belum pi. Tapi belum bilang alhamdulillah. Oh sudah yarhamukallah. Baik. Jamak mudzakkar salim tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Itu dia. Kalau antum mau buat ini, kita mau buat jamak mudzakkar salim, maka di akhir mufrad sana jamak mudzakkar salim sama asalnya dari mufrad, semuanya ke sana. Iya, asalnya mufrad. Kalau mau kita buat jamaknya, tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Perhatikan harokatnya. Sebelum waw nanti huruf sebelum waw di dhammah. Huruf sebelum waw di dhammah. Nunnya di fathah. Paham ini? Huruf sebelum waw di dhammah. Nunnya apa? Fathah. Huruf sebelum ya di kasro. Itu bedanya dengan isim mutsanna. Huruf sebelum ya di kasro. Nunnya di fathah. Kalau isim mutsanna tadi apa? Jadi sama-sama ada ya dan nun. Bedanya ini harokatnya. Kalau isim mutsanna tadi apa? Sebelum ya fathah. Nunnya kasro. Jamak mudzakkar salim. Sebelum ya kasro. Beda kan? Nunnya fathah. Kebalikannya. Kalau antum paham teori ini, semua isim mufrad bisa buat jamak mudzakkar salim. Yang penting dia laki-laki. Dipahami ini? Contoh, saya contohkan paling dekat ini kata. So'imun. So'imun. So'imun seorang laki-laki yang berpuasa. Seorang laki-laki. Karena isim mufrad. So'im berpuasa. Paham kan? Sekarang saya mau banyak laki-laki berpuasa. Maka saya tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau saya tambahkan waw dan nun, sebelum waw saya dhammah, nunnya fathah. Kalau saya tambahkan ya dan nun, maka sebelum ya di kasro, nunnya di fathah. Dipahami ini? Langsung begitu. Jadi so'imun. Jadi begitu asalnya, di waw dan nun tambah, so'imuna. So'imina. Itu jadi jamak mudzakkar salim. Artinya banyak laki-laki yang berpuasa. Jelas ini pembahasan? Siapa yang belum mengerti sampai situ? Tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Diam berarti paham. Coba muslimun. Waw dan nun. Ya dan nun. Lumayan. Coba kata ya mu'minun, ya dan nun. Masih ada kata mus. Orang sudah di Makassar masih di Buton. Mu'minun, ya dan nun. Mu'minun, ya dan nun. Waw dan nun. Waw dan nun. Isim mutsanna alif dan nun. Baru masuk jamak sudah lupa mutsanna. Ulang alif dan nun. Hah? Ya dan nun. Mu'minaina. Nih kalau isim mutsanna nunnya di kasro. Supaya nanti langsung ditahu. Oh ini dua artinya. Jadi sama ya dan nun tapi beda harokat. Ulang, isim mutsanna, mu'minun, ya dan nun. Ulang.
Ulang. Jamak mudzakkar salim, ya dan nun. Ulang. Waw dan nun. Waw dan nun. Mantap. Satu contoh lagi. Dah? Satu contoh lagi. Sobirun. Waw dan nun. Ulang. Ya dan nun. Ya dan nun. Lumayan. Sudah paham berarti kan? Ada pertanyaan? Laki-laki atau perempuan? Ih, enggak. Kalau ada tamar buto itu perempuan. Kalau dia nama laki-laki, ya orangnya. Tapi lafadznya perempuan. Nah, sebentar ada yang tamar butonya. Itu dulu. Dah? Jadi paham ini? Paham ini? Ya? Paham? Ah, sekarang masuk di sini. Jamak muannas salim. Ini yang ditanyakan oleh teman kita ini. Jamak terkait dengan perempuan. Ah, semua nama perempuan pakai tak marbuto. Nama perempuan itu ada dua. Ada nama perempuan pakai tak marbuto. Ini yang teman kita tanya. Tak marbuto itu tak yang terikat. Iya, tak yang bulat begini. Ah, nama perempuan itu ada dua. Ada nama perempuan pakai tak marbuto. Ya, seperti yarhamukallah. Ya, nama perempuan yang pakai tak marbuto anggaplah seperti kita katakan ya Aisyah tuh. Iya. Ini nama perempuan pakai tak marbuto namanya. Pakai tak bulat di akhirnya. Ada juga nama perempuan tidak pakai tak marbuto. Seperti Maryam. Maryamu. Iya. Jadi kalau perempuan dijamak kemu anas salim. Jangan kemu mudzakkar salim. Tidak cocok. Perempuan dikasih jamak laki-laki. Jadi ini sudah dibagi-bagi. Laki-laki dijamak mudzakkar salim. Perempuan dijamak muannas salim. Cara jamaknya. Dia punya cara khusus. Tambahkan saja alif dan ta. Tambahkan saja alif dan ta. Sebelum alif fathah. Ta'nya bisa di doma dan bisa di kasro. Tidak bisa di fathah. Ta'nya, huruf ta'nya. Huruf ta di akhir itu setelah alif. Bisa di doma atau apa di kasro. Tidak bisa di fathah. Itu cara membuat jamaknya. Tambahkan saja alif dan apa? Ta. Pekerjaan berikutnya lagi. Kalau kata itu punya ta, hapus ta'nya. Kalau tidak punya, langsung saja. Ini minta di saudara. Tergesa-gesaki. Jadi kalau kata itu ada ta'nya, hapus. Baru tambahkan alif dan ta. Kalau tidak punya, langsung saja. Tambahkan alif dan ta. Ingat sebelum alif diharokati dengan apa? Fathah. Ta'nya bisa di dhamma, bisa juga di kasro. Paham caranya ini? Contoh misalnya, Aisyatu. Seorang perempuan yang bernama Aisyah. Sekarang kalau kita punya 3 Aisyah. Apa yang kita katakan? Aisyatun. Hapus taknya, tambahkan alif dan ta. Aisyatun. Maryam. Seorang perempuan yang bernama Maryam. Kalau banyak Maryam, kita tambahkan saja alif dan ta. Jadinya apa? Maryamatun. Jadi tambahkan alif dan ta. Sebelum alif fathah. Taknya di dhamma atau di kasroh. Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Hah? Siapa yang belum jelas? Hah? Contoh. Hindun. Jamak. Muannas salim. Hindun. Hindun. Zainabu. Banyaknya hilang.
Zainabu. Apa? Iya. Zainabu. Zainabu. Jadinya? Ulang. Ini kata yang tidak pakai tak. Tapi kalau kita bilang Fatimatu. Fatimatu. Apa yang terjadi? Hilangkan taknya. Jadi kalau kita dapat kata ya Fatimatun, Fatimatu menjadi pekerjaannya hilangkan tak, tambahkan alif dan tak. Anda jadilah jama' muannas salim. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Sabar. Itu di buku ketiga. Yang penting sekarang ini adalah tahu dulu bentuknya. Jangan dulu dirinci. Jangan dulu dirinci. Berakal atau tidak, pelan-pelan. Sudah mau mikir pulang setelah buku ini? Saya kasih semua gitu. Ini kita akan mempelajari ini nahwu di tahun ini. 4 buku. Artinya kita akan kasih sedikit-sedikit. Sampainya penuh. Anda, kalau langsung semua dikasih hari ini, alhamdulillah kalau dipahami. Kalau tidak, itu pertanyaannya itu. Itu pertanyaan terlalu tinggi. Buku nanti. Bahkan kita tidak dapat itu. Di tahun pertama ini pun mungkin tidak dapat. Pelan-pelan saudara. Yang penting tahu dulu. Jama' mudzakkar salim ternyata kata menunjukkan lebih dari 2 untuk laki-laki. Caranya tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Itu saja dulu. Ya kan? Jadi pertanyaanmu itu enggak apa-apa enggak dijawab. Karena boleh mengakhirkan ilmu sampai waktunya. Nanti pusing kaum muslimin. Ada lagi? Enggak ada sudah? Misalnya Hamzah. Iya, Hamzat. Kalau enggak mau juga, ya kan masih ada 1. Kan kalau antum bilang, enggak bisa dijama' ke muannas salim. Enggak bisa juga ke mudzakkar salim. Kan masih ada ini. Jama' taksir. Yang bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ada lagi? Sudah ada? Kita masuk jenis ketiga ini. Jama' taksir. Bisa dikatakan ini mungkin jama' yang paling sulit untuk ditebak. Karena dia tidak punya rumus tadi. Jama' taksir. Kata yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Jadi lebih dari 2 laki-laki atau lebih dari 2 perempuan. Karena bisa dia untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Cirinya berubah bentuk mufradnya. Begitu saja. Tidak ada ciri khusus. Tidak ada tambahan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun, tidak ada. Gimana saya tahu itu adalah jama' taksir? Ketika ada perubahan antara bentuk asal ke bentuk kedua. Contoh ya, mereka bilang waladun. Ini. Contoh kata ini waladun. Waladun. Tiba-tiba antum dapatkan dalam kalimat Arab auladun. Auladun. Waladun menjadi auladun. Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Berubah. Kapan berubah dari bentuk mufradnya, bukan tambahan alif dan ta, waw dan nun, ya dan nun, maka itu pastikan dia jama' taksir. Jadi inti daripada jama' taksir adalah berubah bentuk aslinya tanpa ada rumus khusus. Makanya nanti jama' taksir
ditulis di kamus, tidak punya ketentuan khusus. Untuk dasar. Tapi nanti kalau kita sudah naik lebih tinggi, nanti ada ketentuan polanya, wazannya. Kalau naik di buku sorob yang tinggi, karena ini jamak taksir dibahas di sorob juga. Iya, jadi dia adalah yang penting untuk tahap dasar kita sekarang ini, adalah yang penting berubah bentuk mufradnya. Jadi waladun menjadi auladun. Berarti auladun siapa? Isim mufrad atau jamak? Itu dulu pertama. Isim mufrad atau jamak? Hah? Jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim, muannats salim atau taksir? Taksir. Karena kalau mudzakkar salim berarti ada alif, waw dan nun, ya dan nun. Jamak muannats salim ada alif dan ta. Jamak taksir itulah yang berubah tanpa itu. Jelas ini? Iya. Contoh lain lagi, asadun. Tiba-tiba dalam bahasa Arab asad menjadi usud. Usudun. Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Berubah. Apanya yang berubah itu? Harokatnya dari asad menjadi apa? Usud. Berarti asad mufrad, seekor singa. Usud? Hah? Banyak singa. Banyak singa. Dapat kata misalnya itu kan laki-laki semua. Perempuan. Perempuan juga bisa dijamak menjadi jamak taksir. Hindun. Apa arti Hindun? Seorang perempuan yang bernama Hindun. Tiba-tiba antum dapat kata hunudun. Hunudun. Apa arti ini? Hah? Banyak Hindun, banyak perempuan, banyak laki-laki. Banyak perempuan yang bernama Hindun. Jadi dia bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Cirinya apa? Ciri jamak taksir apa? Hah? Berubah bentuk mufradnya. Jelas ini? Isim mutanna, isim mufrad. Bukan mutanna, bukan jamak. Paham itu isim mufrad? Bukan mutanna dan bukan jamak. Mutanna sudah ada cirinya. Jamak sudah ada cirinya. Jelas ini? Kita baca dulu di buku. Iya. Jadi saya baca ulang isim mufrad. Al-ismul mufradu. Isim mufrad. Huwa ma laisa mutanna. Dia adalah apa yang bukan mutanna. Yang di papan sudah kita jelaskan. Tambahkan alif dan nun, ya dan nun. Wala majmu'an, bukan pula jamak. Tadi jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Bukan itu. Wala minal asma'il khamsa, bukan pula isim-isim yang 5. Sisa ini nanti. Sisa isim-isim yang 5. Tapi kita baca dulu mutanna dan jamak. Karena ada 4 ini. Mithal contoh isim mufrad. Kitabun, mirsamun, rojulun, waladun, muslimun, kafirun. Ini semua isim mufrad. Karena bukan mutanna, bukan pula apa? Jamak. Bukan mutanna, bukan jamak. Maka lihat terjemahannya di terjemahan. Ada sebuah buku, seorang laki-laki dewasa, ya, seorang muslim, semuanya diartikan seorang, sebuah. Paham kan? Yang kedua, kita masuk lihat al-ismul mutanna. Kita masuk di isim mutanna. Huwa kullus min dalla ala tnain awit natain. Biziyadatil alif wan nun awil ya wan nun fi akhirih. Perhatikan pengertian isim mutanna. Isim mutanna adalah semua isim yang menunjukkan atas 2 laki-laki atau perempuan. Jadi isim mutanna juga umum, laki-laki atau perempuan bisa dibuat mutanna. Jadi isim mutanna adalah semua isim yang menunjukkan atas 2 laki-laki atau 2 perempuan. Biziyadatil alif wan nun, dengan tambahan alif dan nun. Awil ya wan nun, atau ya dan nun fi akhirih, pada akhirnya. Paham kan? Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Mithal contoh, rojulun menjadi rojulani, atau waladun menjadi, atau mirsamun menjadi, atau ada catatan di bawah, catatan nomor 1. Lihat ke bawah catatan nomor 1. Catatan, yang catatan kaki.
Cara membuat isim mutanna, ini tadi yang saya terangkan di papan. Cara membuat isim mutanna, ini wajib diketahui sebagai pemula. Iya. Cara membuat isim mutanna adalah dengan menambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Itu cara pertama itu langsung. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian sebelum alif dan ya diharokati fathah dan huruf nunnya diharokati kasroh. Jelas cara ini? Jelas ini caranya? Itu harus dihafal bagi pemula. Inilah dulu. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena dulu juga kita belajar susah kalau tidak ditahu ini cara. Kalau hanya dibilang isim mutanna itu begini. Ini butuh ditahu cara ini sebagai pemula. Iya kan, ini buku dibuat untuk orang nol. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah belajar, ya mungkin mudah baginya. Sederhana baginya. Tapi orang nol ini butuh dipikirkan. Dan ini sudah disederhanakan. Iya, diperhatikan caranya itu ya. Kembali, itu sudah isim mutanna. Contohnya tadi sudah di atas. Jamak mudzakkar salim. Kita masuk jenis ketiga. Jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Tadi jamak yang menunjukkan laki-laki. Huwa kullusmin, dia adalah semua isim. Dalla ala akthar minatnain. Yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Itu namanya jamak. Lebih dari dua. Berarti tiga ke atas. Kalau dua sudah ada. Satu sudah ada. Satu isim mufrad. Dua mutanna. Kalau lebih dari dua laki-laki ini dia. Jamak mudzakkar salim. Biziyadatil wawi wan nun. Dengan penambahan waw dan nun. Awil ya wan nun. Atau ya dan nun. Fi akhirihi. Pada akhirnya. Jadi tambahkan saja alif dan nun atau ya, waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya jadi jamak mudzakkar salim. Paham kan? Misal contoh, muslimun menjadi musliman. Muslimun, waw dan nun, ya dan nun, kafirun. Atau waw dan nun, kafirun, waw dan nun, ya dan nun. Lihat di buku. So, ada di buku ditulis. Sobirun, waw dan nun, waw dan nun, ya dan nun, ya dan nun. Lumayan. Dipahamkan? Catatan di bawah. Ada catatan nomor 2 itu. Penting. Yang di papan tadi. Catatan di bawah, lihat catatannya. Nomor 2 di bawah. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Ini sangat penting sekali bagi pemula. Sekali lagi bagi yang baru belajar bahasa Arab. Iya. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Adalah dengan menambahkan huruf waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian sebelum waw diharokati dhammah. Dan sebelum ya diharokati kasroh. Dan nunnya diharokati fathah. Paham kan? Mau tambah waw atau ya, nunnya tetap fathah. Yang beda adalah sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh. Itu saya bedanya. Itu titik perbedaannya. Jelas ini jamak mudzakkar salim? Jelas ini? Semua nanti kata bisa antum jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya, dengan ketentuan ini. Keempat, isim yang keempat. Dan ini jenis ketiga dari jamak. Jenis kedua dari jamak. Jam'ul mu'annats salim. Ada namanya jamak mu'annats salim. Huwa kullus min dalla ala akthar minat natain. Dia adalah semua isim yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Jadi kalau tadi lebih dari dua laki-laki. Kalau ini lebih dari dua perempuan. Biziyadatil alif wa ta fi akhirihi. Dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Contoh, muslimatun jadinya kafiratun, maryamun, maryamu, maryamu,
Mantap. Catatan di bawah juga. Catatan nomor 3. Penting ini untuk jamak muannats salim. Catatan. Cara membuat jamak muannats salim adalah jika kata tersebut terdapat padanya tak marbuto dalam kurung tak bulat. Kalau kata itu terdapat padanya tak marbuto dalam kurung itu tak yang bulat, maka dihilangkan tak marbutonya. Paham caranya ini? Hilangkan baru buat, jangan langsung buat. Beda mutanna, biar ada tak, buat saja langsung. Kalau mutanna, misalnya Aisyatu, langsung tambahkan alif dan nun. Menjadi Aisyatani. Paham ini? Tambahkan ya dan nun. Jadi Aisyataini. Tidak perlu dihilangkan apapun. Dipahami ini? Kalau ini ada pekerjaan lain. Kalau kata itu ada taknya, maka dihilangkan dulu taknya. Karena kita mau tambahkan tak. Supaya tidak double nanti ada taknya. Dipahamkan? Tambahkan tak setelah dihilangkan taknya. Kemudian ditambahkan huruf alif dan ta. Adapun jika tidak terdapat padanya tak marbuto, maka langsung ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Itu saja. Ini catatan penting. Sekali lagi catatan penting. Untuk pemula. Untuk pemula. Makanya lihat tadi muslimatun. Apa jadinya tadi? Muslimatun. Hilang tak bulatnya. Tambahkan alif dan tak. Demikian seterusnya. Jelas ini? Jamak taksir. Ini jamak yang terakhir. Jenis isim yang kelima. Dan jamak yang terakhir untuk jamak. Jamak taksir. Huwa kullus min dalla ala aktar minatnain awitnatain. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak dari 2 laki-laki atau wanita. Jadi lebih dari 2 laki-laki atau perempuan. Umum dia. Tidak ada kekhususannya. Lebih dari 2 laki-laki atau perempuan. Ma'a, ini di garis bawahi cirinya. Ma'atagoyurin fi surati mufrodihi. Bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Itu ciri-ciri dia. Berubah bentuk mufradnya. Berubah bentuk mufrad. Itu paling dasar dari cirinya. Metel contoh. Rojulun rijal. Rojul mufradnya. Tiba-tiba berubah menjadi rijal. Berarti rijal itu apa? Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Jamak. Pertanyaan berikutnya. Jamak apa? Jamak apa? Jamak taksir. Dari mana antum tahu dia jamak taksir? Itu jawaban pertama untuk sekarang. Berubah bentuk mufradnya. Jawaban kedua. Karena bukan jamak mudzakkar salim yang ada cirinya. Bukan jamak muannats salim yang ada juga cirinya. Bisa juga jawab begitu. Kapan bukan jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun ya dan nun. Bukan jamak muannats salim tambahkan alif dan ta. Maka dia jamak taksir. Paham ini kan? Itu juga jawaban. Itu juga jawaban. Contoh lain waladun auladun sama. Berubah bentuk mufradnya berarti dia jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Catatan di bawah untuk jamak taksir. Iya. Supaya langsung diketahui dari awal. Catatan keempat. Jamak taksir tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam bentuknya. Untuk pemula ini. Jamak taksir tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam bentuknya. Cara mengetahuinya dengan melihat kamus bahasa Arab. Nah, cara mengetahuinya lihat kamus. Makanya tertulis di kamus. Dipahami ini? Ini catatan ini bagi pemula yang belum hafal kosakata. Kalau kita sudah tahu kosakatanya, misalnya kita sudah tahu rojul. Tiba-tiba berubah menjadi rijal. Oh, jamak taksir. Jadi kalau antum sudah hafal mufradnya, kalau berubah jamak taksir. Jadi catatan ini khusus yang belum tahu kosakatanya. Jawaban untuk jamak taksir, lihat kamus. Tapi bagi kita yang sudah nanti hafal banyak kosakata, kapan ada perubahan, langsung jamak taksir. Misalnya masjidun. Apa artinya masjidun? Sebuah masjid. Kan begitu kan?
Kita sudah tahu ini mufradnya. Tiba-tiba nanti dalam bahasa Arab datang masajid. Berubah. Masjid menjadi masajid. Masajid apa berarti? Langsung antum bilang jamak taksir. Biar tidak lihat kamus. Biar tidak lihat kamus. Karena kita sudah tahu mufradnya. Kapan berubah dari bentuk mufrad? Jamak taksir. Dipahami ini? Tapi untuk catatan bagi pemula. Catatannya itu penting. Jamak taksir tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam bentuknya. Itu untuk pemula itu. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat pada kamus. Ini untuk pemula. Tapi ini nanti kalau antum sudah hafal. Sekali lagi. Kalau antum sudah hafal kosakata. Itu untuk tahap sekarang saya kasih tahu begitu. Maka kalau berubah dari bentuk mufrad. Langsung ditahu jamak taksir. Dipahami kan? Apalagi nanti kalau sudah naik pelajaran bahasa Arabnya lebih tinggi. Karena nanti ketika kita bahasa Arabnya tinggi, maka akan dikasih tahu pola-pola jamak taksir. Bahkan nanti kita akan dikasih tahu bentuk perubahannya. Kadang penambahan huruf, kadang perubahan harokat, kadang penambahan huruf dan berubah harokat, kadang berubah harokat dan pengurangan huruf. Itu nanti dikasih tahu di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Ini untuk pemula saja. Sederhananya begitu. Dipahami ini? Ada pertanyaan sampai sini? Fadal. Isim mutanna ada secara arti isim mutanna 2. Jamak taksir lebih dari 2. Secara pola isim mutanna ada tambahan khusus. Tadi isim mutanna rumusnya apa? Alif dan nun. Atau ya dan nun. Sebelum alif di fathah. Nunnya kasroh. Sebelum ya di fathah. Nunnya kasroh. Itu dia. Dah? Perbedaannya. Beda. Mutanna ada rumus. Jamak taksir tidak punya rumus. Artinya gini. Antum dapat kata. Dalam bahasa Arab kita katakan misalnya rojul. Rojulun. Ini antum dapat dah. Tiba-tiba datang ini rojulun menjadi rojulani. Atau rojulaini. Dah. Datang juga rijal. Paham kan? Mana di sini dari 3 ini isim mutanna? Rojulani, rojulaini. Kalau rijal, kenapa bisa? Ditahu? Rijal. Dari mana kita tahu ini jamak taksir? Dari mana kita tahu dia banyak? Kan ini tidak ditahu arti. Kita tidak tahu arti ini. Karena bahasa Arab itu bisa ditahu jenis tanpa tahu arti. Kalau nahwu. Beda kalau percakapan. Orang tahu kalau tahu arti. Nah, dari mana kita tahu ini jamak taksir? Tanpa tahu terjemahan. Baca kembali. Apa pengertian jamak taksir? Itu yang saya bilang tadi garis bawahi. Berubah bentuk tunggalnya. Paham tak? Jadi ini lihat. Rojulun menjadi rijalun. Berarti jamak apa ini? Jamak taksir. Kenapa? Berubah. Ro menjadi ri. Paham kan? Dari ro menjadi ri. Ju menjadi ja. Ya kan? Berubah bentuk mufradnya. Berarti dia jamak taksir. Sudah paham ini? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Tidak ada, Bi? Tidak ada pertanyaan? Selain dibuka di kamus,
Kalau ada orang Arab. Iya. Kalau antum sama orang Arab, dengarkan dia ngomong. Dah, tanya. Apa itu kamu ucapkan? Jamak taksir atau mufrad? Kalau antum sama orang Arab. Paham dah? Cuman kalau kita sekarang ini kan tidak ketemu dengan orang Arab. Maka caranya buka kamus. Paham kan? Tapi kalau kita sudah tahu mufradnya aman kan? Kalau kita sudah tahu mufrad, berubah bentuk, jamak taksir. Ada lagi? Fathah. Ada situ cara. Alif saudara, pasangan setia adalah fathah. Jadi tidak ada alif tanpa fathah. Dia itu sehidup semati. Masya Allah. Paham saudara? Apakah mufrad bisa ditambahkan? Semua isim, alamatnya kan al. Isim muthanna bisa tambah al. Isim mufrad, rajul ar-rajul, rajulan ar-rajulan. Rijal jamak taksir, ar-rijal. Muslimani al-muslimani, muslimuna al-muslimuna. Isim saudara, alamat isim beral. Itu pelajaran kemarin. Nah, alamat isim beral. Jadi ciri-ciri isim itu bisa kemasukan al. Iya kan? Lagi? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok. Insya Allah setelahnya. Ada sedikit. Besok selesai itu isim insya Allah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.